Kami Waalaikumsalam. dari Mindcast atau Mini Podcast akan mengadakan kegiatan di mana pada tema pada pagi hari ini yaitu mengeksplorasi laboratorium Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Nah, untuk laboratorium yang akan dieksplorasi kali ini merupakan laboratorium lingkungan tambang. Nah, untuk kita mengetahui lebih jauh mengenai laboratorium tambang ini, yaitu kita telah bersama salah satu dosen ataupun kepala lab dari laboratorium lingkungan tambang ini. Nah, di sini bersama kita telah hadir Dr. Engineering Insinyur Muhammad Ramli MT. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Gimana kabar? Alhamdulillah, Pak. Nah, untuk kegiatan Menkes ini, Pak, kami akan memberikan pertanyaan sedikit mengenai bagaimana sebenarnya kegiatan yang dilakukan di laboratorium lingkungan ini dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini juga. Oke, banyak juga nggak apa-apa. Silakan. Terima kasih, Pak. Mungkin untuk kita memulai pertanyaan pada pagi hari ini, bisa diceritakan, Pak, apa alasannya dibentuk laboratorium lingkungan tambang ini? Ya, jadi awalnya itu ketika teknik pertambangan UNHAS pertama dibikin ya, itu ada kebijakan dari pemerintah tentang 5 lab yang dipersyaratkan untuk diakui sebagai program studi teknik pertambangan. Itu mungkin antara tahun 9, mungkin tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu. Tetapi pada dasarnya, pada akhirnya peraturan itu tidak jadi diluncurkan karena banyak keberatan dari perguruan tinggi yang tidak merasa tidak mampu memenuhi. Tapi dari teknik pertambangan UNHAS merasa bahwa ini harus ya. Jadi kami menganggap bahwa orientasi pendidikan di teknik pertambangan UNHAS itu harus mengembangkan 5 keilmuan tadi. Jadi ada lingkungan tambang, ada eksplorasi, ada perencanaan, ya, dan evaluasi, ada pengolahan dan geomekanika. Lingkungan tambang salah satunya. Jadi dari situlah kami membuat semacam roadmap program studi teknik pertambangan UNHAS bahwa ini yang menjadi arah kita ya kira-kira. Kemudian yang apalagi yang kedua bahwa kenapa ini di lingkungan tambang sangat ditekankan di teknik pertambangan UNHAS karena kami melihat bahwa teknik pertambangan itu sangat dekat dengan lingkungan. Orang sadar bahwa tambang itu adalah penghasil devisa yang banyak untuk negara, masyarakat, dia menumbuhkan ekonomi masyarakat. Cuma masalahnya tambang juga memberi kontribusi besar dalam pengurusan lingkungan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu terlihat bahwa di dalam teori bahwa kegiatan pertambangan itu tidak terlepas dari kajian lingkungan. Ya, jadi mulai dari tambang itu belum ada, baru direncanakan, itu sudah ada kajian lingkungan. Ketika mulai main feasibility study, pasti ada lingkungan dibutuhkan. Mine development itu dibutuhkan juga ilmu lingkungan tambang. Sampai tambang tutup, produksi selesai, ilmu lingkungan tambang masih dibutuhkan. Sehingga itulah membuat kita bahwa ini perlu dipertimbangkan untuk dikaji dengan baik. Oke, kira-kira itu alasannya. Iya, Pak. Memang tambang selalu dianggap sebagai yang merusak Betul. di daerah. Nah, Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari lingkungan tambang yang telah terbentuk, siapa-siapa saja dosen yang ada di lab lingkungan ini? Ya, awalnya itu sebenarnya Ibu Mei pertama kepala lab ya di lingkungan tambang. Kemudian saya bergabung di sini, jadi karena syarat-syarat yang ditentukan universitas, jadi saya diangkat jadi kepala lab. Kemudian itu sempat masih Ibu Andi Arman Sawang, kemudian ada Pasta. Namun karena kegiatan pengaturan tentang struktur organisasi kembali, jadi tinggal saya dan Pak Asta yang di lab ini. Tapi kami sebenarnya saya dan Pak Asta itu sama-sama alumni dari pembimbing yang sama di ITB, ya, lingkungan tambang juga, bimbingannya Prof. Rudi Sayoga, jadi sama-sama.
Makanya kalau dulu bikin lab kita berarti ya ikut gayanya ITB lah kira-kira. Kita ikut sebagai memang perguruan tinggi yang lebih duluan eksis di Indonesia ya. Kira-kira. Ya, oke. Nah Pak, tadi kan dibahas mengenai bagaimana alasan dibentuknya lab lingkungan dan bagaimana tadi perannya lingkungan tambang di pertambangan itu sendiri. Nah itu Pak, mungkin kita bisa tahu bagaimana sebenarnya fokus atau bidang utamanya dari kegiatan di lab ini. Kalau fokus utamanya, jadi mungkin barangkali gini. Jadi kira-kira topik kajian apa yang kami coba kembangkan. Jadi yang pertama itu, ya kalau konsep dasarnya kita harus membedakan dengan ilmu lingkungan yang secara umum, sehingga kami melakukan penguatan pada kajian mungkin boleh dikatakan yang terkait dengan matematika, fisika, kimia ya. Kalau lingkungan secara umum banyak dibahas tentang biologi. Kami melihat bahwa lingkungan tambang hanya mungkin akan masuk ke ranah dua, itu fisika dan kimia, ya, proses fisikanya, proses kimianya, kemudian itu bagaimana diolah dengan satu analisis matematik, ya itu penekanannya. Kemudian objek-objeknya air tanah salah satunya. Air itu ya air tanah, air permukaan, kemudian interaksi antara air, batuan dan air dan batuan dan udara. Kemudian kami juga menganalisis bagaimana interaksi antara air dengan permukaan, ya, ini erosi. Jadi kemudian bagaimana kimianya yang terjadi. Jadi kira-kira gitu. Jadi ada air tanah, air permukaan, interaksi air, batuan dan udara yang terkait fisika, interaksi air, batuan, udara yang terkait dengan kimia. Ya, itu penekanan yang ada 4 kira-kira. Ada fokus utamanya kira-kira. Ya. Banyak sekali juga. Ya tidak banyak karena itu masalah ditambang kan secara umum gitu ya. Jadi ya, dan itu mungkin ilmu lain tidak mungkin melihat concernnya sangat secara umum ya. Kalau kita kan melihat secara spesifik karena kita memahami tambang itu mulai dari yang di atas permukaan, ya, yang tidak dibutuhkan tapi harus ditambang. Ya. Kemudian yang di bawah permukaan yang ditambang karena dibutuhkan, gitu kan? Nah, itu keuntungannya kita memahami tentang ilmu lingkungan tambang. Ya. Penting sekali. Oh, sangat penting tentu. Nah Pak, untuk menunjang bidang-bidang tadi yang difokuskan, alat-alat apa saja Pak yang mungkin tersedia di lab lingkungan tambang ini? Alat di sini bisa dikelompokkan 2 macam ya. Yeah. Kami ada fisik atau hardware-nya lah, ada yang software. Di sini kita lihat umpamanya ada alat water hydrology system itu dari Anvil. Itu untuk mensimulasi air permukaan, air tanah, ada di luar nanti mungkin bisa dilihat. Kemudian ada untuk survei kita ada geologger. Geologger ini bisa mengukur beberapa parameter yang kita celupkan dalam air, bisa kedalaman, temperatur, isinya itu bisa kelihatan. Itu sudah pandai dengan komputer. Kemudian kita ada juga beberapa alat mengukur parameter spesifik yang mungkin sederhana yang sifatnya portable ke lapangan. Kemudian ada juga spektrofotometer yang sifatnya portable. Jadi artinya untuk pengukuran parameter sederhana yang simpel itu bisa dilakukan di sini. Kemudian kalau membutuhkan analisis yang lebih detail atau lebih lengkap, biasanya kami kirim ke teknik laboratorium kimia, ya, yang terkait, bisa ke fakultas MIPA atau di lab-lab lainnya, bisa juga ke Sukopindo, ya, tergantung kebutuhan. Kemudian di sini ada banyak software juga. Jadi software untuk air tanah itu punya ada groundwater modeling software, ada unsaturated transport, kemudian ada mode flow flex professional, kemudian untuk analisis proses proses fisika terhadap lereng-lereng tambang, kami ada GeoStudio, kemudian ada Galena, dan untuk mengembangkan software juga kami ada Fortran yang sifatnya free.
Dan banyak software-software yang sifatnya itu freeware, ya, kami siapkan di sini, punya AutoCAD itu ada, ya. Dan itu kan bisa diakses untuk student version atau academic license. Mungkin itu dua kriteria besarnya seperti itu. Banyak sekali. Banyak, karena memang aplikasi ya, yang tadi agak betul, karena itu tadi ada salah persepsi bahwa lingkungan harusnya mampu memprediksi ke depannya, karena lingkungan sekarang kan kita semua hidup berarti gangguannya kecil, tapi yang dampak ke belakangnya yang harus lebih lebih ditekankan, karena prediksi kan sangat menentukan untuk pengelolaan lingkungan ya. Dan tadi dengan aplikasi yang banyak pasti dari mahasiswa juga harusnya bisa manfaatkan lebih banyak lagi mengenai aplikasi yang sudah tersedia sekarang. Betul sekali. Itu harus, karena puncak ilmu itu ke model sebenarnya. Ya, kita memang ada mengatakan bahwa model itu hanya semacam masukan data kemudian keluar, tapi itu tidak sesederhana itu bagi orang model. Orang model harus masukkan sesuatu yang berguna dan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Jadi agak itu ya, tergantung persepsi. Tapi model itu sangat penting untuk memprediksi terutama. Nah Pak, untuk pemanfaatan mengenai aplikasi ataupun fasilitas yang tadi ada di lingkungan tambang, itu dia bagaimana Pak hubungannya dengan kegiatan perkuliahan sama kegiatan penelitian yang dilakukan? Kalau alat itu ada tersedia bebas di sini ya, jadi umpamanya itu semua, dan tidak ada yang pakai apa istilahnya itu, semua terbuka. Jadi ya masuk di sini bisa pakai, dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu bukan cuma anggota LP yang pakai. Kalau sekarang agak berubah, anggota LP ini juga jarang pakai malah. Jadi harus kalau dulu dari anggota LP yang datang itu pakai software ini karena ada bagian. Jadi ini kira-kira masalah yang perlu ke depannya, bahwa ini harus dioptimalkan semua. Jadi dan alat terbuka semua, dan tidak apa istilahnya itu, untuk kebutuhan akademik semua bebas digunakan oleh mahasiswa. Karena mungkin ada alat tidak hanya mahasiswa di lab ini yang butuhkan, bisa dari lab lain itu tidak. Itu tidak ada peraturan bahwa harus berbayar apa enggak. Semua disediakan gratis untuk mahasiswa. Ya. Kalau untuk tujuan akademik ya, kira-kira. Itu berarti Pak, maksudnya dia bakalan disesuaikan sama mata kuliah yang akan diambil sesuai mata kuliah yang ditambang. Kan ada beberapa mata kuliah yang berhubungan kan Pak, seperti yang kayak hidrologi kemarin, hidrobiologi. Jadi nanti itu bisa langsung ke lab saja Pak untuk kayak kegiatannya. Iya, itu pengembangan kedepannya karena begini kan sebenarnya harus bertahap ya, karena kita mulai sedikit-sedikit, tadinya udah mulai ada praktikum 1-2 untuk itu, tapi ada pandemi kan berubah lagi. Ya, itu yang coba kami bagaimana bisa dioptimalkan. Tapi yang ada bahwa ketika mahasiswa mengambil mata kuliah pilihan untuk yang terkait dengan lingkungan tambang, itu sudah harusnya sudah bisa dimanfaatkan semua. Kalau mata kuliah yang umum tadinya mulai dengan peralatan-peralatan sederhana yang mungkin sedikit demi sedikit. Ya, kita harapkan pandemi ini berlalu sehingga praktikum bisa dimulai kembali. Ya. Amin. Mau belajar. Iya. Nah Pak, dari bisa dilihat tadi untuk fasilitas sudah lengkap dengan tujuan yang dan bidang yang sangat bagus. Nah Pak, itu untuk lab ini, apakah lab lingkungan ini telah memiliki akreditasi yang seperti itu Pak dari universitas? Jadi universitas itu sebenarnya untuk ini ada 2 ya. Kalau legalitas kita punya pengakuan dari universitas sebagai salah satu lab di Universitas Hasanuddin dengan SK Rektor, itu legalitas. Kemudian untuk akreditasi itu ada sisi yang berbeda. Jadi akreditasi ini sebenarnya UNHAS membuat program untuk sertifikasi akreditasi laboratorium. Tapi di Fakultas Teknik itu akan menjadi satu lab, lupa namanya, tapi terpadu sebenarnya. Jadi itu lagi dipersiapkan untuk akreditasi itu. Nah, sehingga mungkin di Fakultas Teknik itu belum ada lab yang terakreditasi. Jadi masih dalam usaha untuk mendapatkan akreditasi itu dalam proses. Tapi itu bukan setiap lab yang ada di Fakultas Teknik itu yang disertifikasi. Dia hanya secara umum saja bahwa lab Fakultas Teknik
dengan parameter ini itu yang masuk di proses akreditasi. Oke, begitu sistemnya. Ini juga Pak yang mungkin saya tanyakan. Nah, terkait dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di laboratorium lingkungan ini Pak, apakah ada relasi dengan pihak luar ataupun ada hubungan kerjasama untuk mendukung atau menunjang kegiatan di lab ini Pak? Ya, jadi kalau kerjasama biasanya di level fakultas atau universitas atau departemen, ya paling rendah departemen. Jadi lab itu boleh melakukan aktivitas tapi legalitasnya di departemen. Nah, kebetulan dari yang banyak kita kerjasama itu masalah air tanah. Jadi pernah dengan beberapa bapeda ya, tingkat 2, kemudian dengan ESDM provinsi, kemudian baru-baru ini dengan PT Semen Bosowa itu masalah identifikasi air tanahnya. Kemudian beberapa tahun sebelumnya itu juga kita pernah dengan Tonasa ya. Jadi kemudian kalau di analisis tentang dampak lingkungan pertambangan itu dengan berbagai mitra industri pertambangan, tapi biasanya kami terikat satu kontrak dengan melalui Center of Technology ya. Jadi tapi kami dosen di sini ya biasa juga diminta oleh pemerintah untuk sebagai penilai di dalam pembahasan AMDAL yang terkait dengan kegiatan pertambangan. Ya. Wah, banyak ya, sekali. Sebenarnya banyak, cuma tidak nampak itu kalau karena mungkin masalahnya begini, satu masalah yang memang di lingkungan tambang itu karena banyak perusahaan yang mungkin memberi kesempatan penelitian tapi tidak mengisikan untuk publikasi. Karena kan dianggap itu agak sensitif bagi kalau menjadi menjadi informasi bagi masyarakat umum. Ya, itu yang mungkin memang agak sedikit menjadi agak berbeda dengan lab-lab lain. Ya, kalau lab-lab lain mungkin justru dimunculkan itu supaya untuk meningkatkan nilai. Nah, ini kalau ditahu masalahnya begini, berusaha itu diselesaikan tapi tanpa ketahuan sama masyarakat, ya kan? Ciri khas tambang. Ya, itu. Dampak sosialnya besar sekali masalahnya ya. Jadi kira-kira begitulah. Ya. Berdasarkan tadi banyak hal sepertinya yang bisa dilakukan di lab lingkungan tambang ini Pak. Dan bagaimana Pak untuk prospek alumni yang lulus di laboratorium lingkungan ini? Kalau menurut saya prospeknya, kalau mampu dia membawakan diri sebagai orang memahami tentang lingkungan tambang, itu harusnya bisa masuk ke wilayah itu tadi, mulai sebelum tambang ada sampai pasca tambang pun dibutuhkan. Karena jadi sekarang yang lagi baru-baru itu kegiatan eksplorasi itu sudah dilakukan sampling juga untuk perencanaan pengolahan tambang. Jadi kalau umpamanya eksplorasi batu bara, nah, itu bukan cuma bagaimana menghitung kadar, tapi sudah harus tahu memprediksi lapisan ini potensial pembentukan air asam atau tidak. Nah, setelah itu ditahu, maka nanti masuk di perencanaannya. Nah, di perencanaan juga itu sudah dipakai lagi karena harus ditahu ini limbah tambah batuan itu ditaruh bagaimana pengelolaannya. Jadi itu harus dipakai lagi. Nah, ketika tambang mau tutup kan ada persiapan lahan. Nah, harusnya ini juga orang lingkungan tambang harus memahami itu bagaimana cara menyiapkan lahan supaya tidak gampang kena erosi, ya, atau erosinya bisa dikendalikan. Nah, apalagi kalau tambang sudah prosesnya reklamasi sampai pasang kan pasti masih dibutuhkan. Jadi menurut kami kalau memang betul-betul menempatkan diri sebagai orang tambang yang memahami tentang lingkungan tambang sebagai nilai plus, ini harusnya masuk dari pra sampai pasca tambang kan. Nah, kira-kira gitu. Karena yang sering saya dengar nih Pak, ini biasa lulusan lingkungan tambang dia lebih berfokus ke kayak reklamasi saja, dan pasca tambang rupanya bisa langsung dari prakegiatan sampai itu persepsi mahasiswa barangkali. Mahasiswa yang persepsi mahasiswa itu yang keliru. Masuk di departemen mining environment, padahal itu isinya bukan orang tambang, isinya orang kehutanan kan, karena
dia berbicara tentang penanaman pohon. Nah, ya. itu bukan itu. Harusnya dia masuk minimal di bagian perencanaan kalau kerja praktek. Karena bagaimana merencanakan kayak itu udah tahu ini batuan seperti ini. Nah, bagaimana pengelolaan waste dump limbah batuan, bagaimana pengelolaan limbah dari processing. Ya. Nah, itu yang memang masih kerja keras saya untuk membuatkan menyusun proposal untuk itu. Nah, rupanya karena dia masuk dengan image bahwa dia akan masuk ngurusi reklamasi, hanya berteduh di bawah pohon, menikmati ini tuh tumbuhan berapa yang mati, nah itu nggak akan nyambung gitu. Nah, dulu sebelumnya, tapi saya tidak tahu sejak kapan itu berubah. Karena dulu yang tambang awal-awal itu, yang kerja di reklamasi itu paling jauh sampai penyiapan lahan. Jadi bagaimana siswa kerja perhati itu ikut di dalam perencanaan penyiapan lahan. Kalau hanya cara perataannya begini, kebutuhan alat beratnya ini, terus penanganan lereng-lereng, rencana drainase supaya erosinya tidak besar gitu. Tapi akhirnya ini kok saya bingung, setiap bikin ini selalu masuk ke main environment, padahal bukan itu, seharusnya masuk di main planning itu. Kalau KP coba kalau ngurusin air kan nggak, air yang penting bukan pada saat tambang itu sudah tutup, kan pada saat tambang operasional kan. Nah, jadi mau apakah itu mau dialirkan sebelum masuk tambang atau mau ditiriskan, itu kan saya di saat operasi. Jadi ya itu saya lagi pelajari sejak kapan pemahaman itu muncul bahwa tambang itu adalah lingkungan tambang itu adalah bagian dari reklamasi ya. Jadi kira-kira di situ. Sehingga yang masih ini harusnya tidak berpikir tentang itu, harusnya bikin proposal yang memang dari awal sampai ya paling jauh itu sampai perencanaan kegiatan itu ya. Berdasarkan tadi Pak, rupanya prospek yang ditawarkan oleh lingkungan ini sangat bagus dan memang bukan hanya sekadar tadi dari pemikiran mahasiswa bahwa hanya sekadar direklamasi sampai pasca tambang saja. Nah Pak, jadi mungkin kemungkinan ini ke depannya diharapkan akan banyak anggota-anggota lab yang bertambah di lab lingkungan tambang ini Pak. Nah untuk menjadi anggota lab ini Pak, nah apakah ada memang prasyarat tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi anggota lab di sini? Kalau persyaratannya sama kan semua lab di teknik pertambangan ya. Kalau peraturan yang dulu ada minat pertama ya. Kalau minatnya kan tidak bisa diukur dan melihat orangnya. Tapi minatnya itu dilihat ada enggak mata kuliah pilihan lab lingkungan tambang yang diambil. Nah, kalau ada berarti ada minat ya. Walaupun dia mungkin punya minat di 5-5-nya lab. Nah, tapi kalau itu sudah ada satu, berarti sudah ada minat gitu ya. Nah, kemudian minat yang kedua diukur dengan mendaftar enggak dia masuk ke, kan itu dia masukkan prioritas ke berapa, pertama ke kedua, ketiga gitu ya. Nah, kemudian untuk bisa masuk sebenarnya ini yang paling penting kalau sudah ada minat. Itu tadi mampu berpikir bahwa lab lingkungan tambang itu berpikir tentang proses fisika dan kimia, bukan biologi ya. Nah itu biologi harus dikeluarkan. Jadi saya tugasnya terakhir ini menghentikan semua proposal yang ke biologi. Karena kami nggak ada yang tahu tentang biologi, termasuk ada beberapa mahasiswa S2 yang masuk ke lab ini. Ya saya katakan proposalnya kalau mau ke biologinya kami tidak bisa bimbing di sini, jadi harus cari. Jadi ya ganti judul. Kalau fisika kimia ya mungkin kita sama-sama akan belajar untuk itu karena memang kita akan melakukan menganggap itu adalah skop dari lab lingkungan tambang. Jadi kita ya ada minat, ada keinginan untuk belajar tentang proses fisika kimia, interaksi antara alam dan kegiatan pertambangan. Sederhana sekali syaratnya. Sederhana sekali Pak. Tapi sering disalahartikan sama mahasiswa. Nah Pak, terkait kesalahpahaman juga ini Pak. Nah di masyarakat juga berpikir bahwa lingkungan tambang ini mirip-mirip atau mungkin hampir sama pemahaman materinya tentang teknik lingkungan juga Pak. Itu bagaimana pendapatnya Bapak mengenai hal ini? Ya yang saya pahami kalau teknik lingkungan itu kan dia akan mengcover itu suatu objek kajian yang komprehensif ya, jadi mungkin luas ya dengan parameter yang sangat lengkap.
tetapi mungkin tidak sedalam kajian dari lab lingkungan, ya, ahli lingkungan tambang. Karena kalau ahli lingkungan tambang tentu akan tidak melihat parameter lingkungan secara komprehensif, tapi akan hanya melihat bagaimana kegiatan tambang dan yang mempengaruhi antara apa yang menyebabkan ada perubahan proses dari interaksi antara tadi ada udara, ada air, dan ada batuan. Kemudian bagaimana kegiatan kita dalam melakukan operasi penambangan itu mempengaruhi lingkungan. Jadi kita punya kajian parameternya tidak komprehensif, tetapi kajiannya yang dalam, gitu ya, yang spesifik. Jadi itu suatu apa namanya? Itu suatu mitra sebenarnya kalau menurut saya. Dia bukan kompetitor, dia bukan pesaing, karena di bagian tertentu orang ilmu teknik lingkungan mampu bercerita lingkungan secara komprehensif, tapi di bagian spesifik mungkin kurang mampu untuk menjelaskan secara detail bagaimana dari satu proses ke proses lain dan dampaknya ke lingkungan. Itu bisa dan hanya bisa dilakukan oleh lingkungan tambang. Jadi contohnya juga kalau kita menyusun suatu AMDAL pertambangan, jadi tugas seorang ahli pertambangan itu dibutuhkan memang untuk membahas kajian spesifik yang mendalam terhadap kegiatan pertambangan. Padahal di tim itu ada juga orang teknik lingkungan yang akan membahas tentang bagaimana kegiatan industri ini dengan parameter-parameter lingkungan yang dipersyaratkan. Jadi di situ bedanya. Jadi tidak bersaing dan tidak sama. Ya. Rupanya beda. Nah, beda sekali. Sama-sama ada dan sama-sama dibutuhkan. Iya, untuk lingkungan tadi Pak itu lebih umum dan kita lebih spesifik lagi ke tambangnya. Ya. Kita masing-masing punya penguatan dan masing-masing punya kelebihan. Tadi berdasarkan hal tadi Pak, teknik lingkungan dan teknik pertambangan ini Pak, mereka bukan sebagai kompetitor, mereka bersama mitra. Nah, partner ya Pak. Nah itu Pak, bagaimana strategi Bapak untuk bagaimana mempersiapkan alumni-alumni dari lingkungan tambang ini ke dunia kerja Pak, supaya mungkin memang bisa dibilang tadi mereka mitra, tapi di satu sisi kita tidak bisa tutup mata kalau mereka bakalan tetap jadi bersaing di dunia kerja Pak. Ya, jadi kalau strateginya tentu bahwa orang tambang harus tahu tentang skop pekerjaannya ya, artinya, dan itu juga berusaha kita guide di dalam laporan KP, kemudian laporan tugas akhir ya, karena kadang memang sekarang kan ini informasi pembelajaran sudah sangat terbuka lebar ya, dan mahasiswa kan misalnya suka cari di internet ada yang menarik, itu langsung dimasukkan di laporannya. Nah, kalau itu kami merasa bahwa itu bukan ranahnya lingkungan tambang, maka kami minta dikeluarkan karena takut akan mengacaukan. Atau mungkin ada bagian terkait lingkungan tambang itu hanya dilihat secara sepihak karena digunakan persepsi lain yang dari internet ya. Jadi kami bisa menekan itu bahwa ini harus dipertajam supaya muncul bahwa inilah keahlian lingkungan tambang yang dibutuhkan ya. Jadi memang apa ya, dengan terbukanya informasi ini proses pembelajaran begitu terbuka lebar itu menjadi menjadi perhatian kami bahwa kita harus mampu memilah yang mana skop daripada lab ini, yang mana bukan. Kira-kira begitu strateginya, itu yang paling penting sebenarnya, karena kadang itu ilmu yang menarik itu yang bukan ilmu kita, karena tidak pernah dengar sama sekali. Terus ilmu kita kadang rasanya susah karena kenapa kok sangat spesifik mau dikaji. Jadi memang kita harus membuat bahwa ini yang spesifik, ini yang susah karena orang lain tidak tahu, hanya kita yang tahu. Itu intinya. Kita harus lebih tahu dari juga, makanya orang pengolahan tentu harus tahu, ini lebih harus ditahu daripada orang metalurgi. Karena eksplorasi tahu, ini kami harus lebih tahu dibanding orang geologi. Karena kita dibutuhkan karena itu. Bagaimana untuk kita tahu porsi kerjanya. Itu yang paling penting. Berdasarkan semua hal tadi Pak yang kita bicarakan dari awal mungkin sampai akhir mengenai lingkungan tambang ini,
apa harapan Bapak ke depannya mengenai lab lingkungan tambang ini? Ya, harapan saya di mahasiswa itu nanti ada satu mimpi saya sebenarnya ketika melihat di lab di Jepang. Jadi lab di Jepang itu mahasiswa masuk sudah tahu. Jadi satu lab itu mungkin ada topiknya, ada beberapa, ada mungkin kalau di tempat saya dulu ada pokoknya ini tentang seepage flow, ada tentang rock mechanic, ada tentang risk management. Jadi udah 3 pola. Jadi mahasiswa sebelum masuk lab udah tahu bahwa dia akan minat di mana dari 3 itu. Kami juga di lab lingkungan tambang berharap itu akan muncul nanti. Jadi mungkin yang mau masuk, saya ke air tanah, ini saya ke penirisan atau pengelolaan air tambang, mungkin saya ke pengelolaan kimia dalam proses kimia ya. Jadi itu harapannya. Saya mungkin di pengendalian erosi atau dampak debu dan sebagainya. Jadi tapi ini belum muncul karena ini berusaha untuk ditata bagaimana masing-masing pendah yang sekarang masuk itu memberikan warna dengan setiap minat itu. Jadi itu untuk mahasiswa. Kemudian yang kedua, bahwa mungkin dengan itu muncul, itu akan bisa juga membangun kemitraan dengan industri. Jadi kalau sudah kelihatan nampak, akan berarti di sana kuat ini. Nah itu kita harapkan bahwa mitra industri juga melihat bahwa berarti perlu ini dengan kerjasama dengan lab lingkungan tambang pokoknya ya. Jadi itu yang harapan kemitraan. Kemudian yang ketiga, saya lihat ada kecenderungan perilaku pelaksana bisnis sekarang bahwa para pelaku industri itu sudah kadang masalah lingkungan di pihak ketigakan. Ya, jadi ada masalah itu konsultan lingkungan yang mungkin melaksanakan. Harapan kami bahwa mungkin ada alumni juga nanti dari sini yang membuat satu jenis usaha yang seperti itu. Jadi sebagai mungkin apakah konsultan atau lingkungan pertambangan, sehingga itu juga semakin memacu pengembangan ilmu di bidang lingkungan pertambangan ya. Jadi ada lapangan kerja baru, ada interaksi ke lab, kemudian ada dengan mitra, sehingga ini bisa saling mendukung untuk kemajuan pertambangan di Indonesia lah, kira-kira itu harapan. Ya amin. Semoga bisa direalisasikan. Ya Pak. Mungkin itu tadi sekaligus pertanyaan terakhir nih Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Pak karena telah bersedia untuk kami tanya-tanya nih mengenai apa-apa saja yang dilakukan di laboratorium lingkungan ini Pak. Iya, baik. Terima kasih kembali karena ini kesempatan untuk mempromosikan arah dan strategi untuk lab lingkungan dan lab lingkungan pertambangan. Semoga dengan adanya kegiatan ini Pak bisa meluruskan persepsinya mahasiswa tadi mengenai ini lingkungan tambang itu bukan hanya tentang reklamasi dan pasca tambang saja. Iya, betul. Cocok. Terima kasih. Ya Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak karena telah bersedia untuk kami wawancarai di kegiatan Menkes ini. Semoga informasi di sini akan memberikan manfaat untuk mahasiswa teknik pertambangan tentunya dan juga untuk masyarakat di luar di sekitar. Baiklah, begitulah kegiatan eksplorasi dari Laboratorium Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Bersama saya Fitri Febriana, saya akhiri kegiatan Menkes kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.